Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Atik Sofa. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab semester 4, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Ayat-ayat dan Surat-surat Al-Quran. Yang pertama, pengertian ayat. Pengertian ayat secara etimologi, al-ayat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, al-mu'jizat, yaitu sebagai mu'jizat. Yang kedua yaitu al-alamah, yang artinya tanda. Yang ketiga ada al-ibroh, yaitu artinya pelajaran. Yang keempat ada al-amr al-ajib, yang artinya suatu hal yang mengagumkan. Yang kelima ada al-burhan wa ad-dalil, yaitu artinya bukti dan dalil. Yang keenam ada al-jamaah, yaitu artinya kelompok. Nah, yang tadi itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, pengertian ayat yaitu suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk dalam surat Al-Quran secara terminologi. Yang kedua yaitu jumlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran hanya diketahui secara tauqifi, yaitu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Quran itu ayat-ayat tersebut hanya ditentukan oleh Rasulullah SAW, bukan berdasarkan ijtihad para sahabat, bukan. Jadi di dalam Al-Quran ada 19 huruf potong dihitung sebagai ayat pertama, dan ada 1 huruf potong ayat kedua, dan ada 10 lainnya tidak dihitung satu ayat pertama. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa surat atau huruf potong, seperti Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Tapi ada yang dijadikan ayat pertama, dan ada juga yang dijadikan ayat kedua, dan ada juga yang tidak dijadikan ayat pertama. Seperti Alif Lam Mim Shad, dihitung ayat pertama surat Al-A'raf, tapi Tosin tidak dihitung sebagai ayat pertama surat An-Naml. Ulama berpendapat penentu ayat sebagian bersifat tauqifi, sima'i, yaitu berdasarkan pendengaran, jadi sebagai ucapan dari Nabi. Dan sebagian lagi tauqifi qiyasi, yaitu tauqifi yang lebih kayak menyamakan tentang lisan Rasulullah dengan yang didengar oleh para sahabat. Yang kurang jelas maka akan menjadi tauqifi qiyasi. Jika Rasul berhenti di ujung ayat, maka itu disebut ujung ayat. Tetapi jika Rasul tidak berhenti di suatu ayat, maka itu belum atau tidak dipastikan sebagai ujung ayat. Dan ada juga jika Rasulullah kadang baca ayat itu kadang berhenti, kadang terus, maka ini digunakan hukum qiyas, yaitu tadi tauqifi qiyasi. Tentang jumlah keseluruhan ayat Al-Quran, itu ulama berpendapat secara umum yaitu ada 6.200 ayat. Dan ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama. Itu ada 6 pendapat. Yang pertama, ulama Madinah pertama. Dia berpendapat bahwa ada di dalam Al-Quran ayat berjumlah 6.217 ayat. Sedangkan ulama Madinah yang kedua menyebutkan 6.214 ayat. Sedangkan ulama Mekah berpendapat ada 6.219 ayat. Sedangkan ulama Kufah berpendapat ada 6.236 ayat. Sedangkan ulama Basrah ada 6.204 ayat, dan ulama Syam berpendapat ada 6.226 ayat. Itulah perbedaan pendapat tentang jumlah keseluruhan ayat Al-Quran. Tetapi untuk jumhur ulama sudah sepakat dengan 6.200 ayat. Yang selanjutnya tentang susunan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya tauqifi. Nabi membacakan ayat-ayat yang turun tersebut kepada para sahabat berulang-ulang, baik waktu sholat, khutbah, dan ketika memberikan nasihat. Selanjutnya yaitu pengertian surat. Pengertian secara
Pengertian surat secara etimologi yaitu pemberhentian, keutamaan, kemuliaan, dan tanda. Dan secara terminologis artinya sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awal dan akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surah adalah bagian atau bab dalam Al-Quran. Dan surat paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Dan surat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah. Yang selanjutnya yaitu jumlah surat-surat Al-Quran. Jumlah surat-surat dalam Al-Quran dapat dikelompokkan kepada 4 kategori. Yang pertama, At-Tiwal, yang artinya yang panjang, yaitu seperti surat Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang mempunyai ayat-ayat panjang. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu yang jumlah ada surat yang berjumlahnya seratusan, itu disebut Al-Mi'un, seperti Hud 123, Yusuf 111, dan lainnya. Yang ketiga ada Al-Matsani yang diulang. Jadi ada surat yang sering diulang-ulang seperti Luqman, surat Al-Luqman, surat As-Sajadah, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya ada Al-Mufassal, yaitu yang dipisahkan, seperti surat-surat yang pendek seperti Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan lain sebagainya. Rata-rata itu berada di juz 30, 28, 29, 30. Yang selanjutnya yaitu nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Nama Al-Quran bersifat tauqifi karena tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat-surat. Jadi untuk nama dan surat dan susunan surat-surat Al-Quran itu berdasarkan perintah Rasulullah SAW, tidak berdasarkan ijtihad. Ada yang sesuai dengan tema atau pokok isi surat seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan ada juga surat yang tidak sesuai dengan tema atau isi pokok seperti Al-Baqarah, Al-Hujurat. Dan ada juga surat yang dinamai dengan huruf-huruf potong di awal surat seperti Yasin, Shad, Toha, Qaf. Dan para ulama berbeda pendapat dalam 3 aqwal. Yang pertama, tauqifi. Tauqifi yaitu susunan surat berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Jadi ada beberapa surat atau semua surat itu tuh ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Itu pendapat yang pertama tentang aqwal, yaitu tauqifi. Yang kedua yaitu ijtihadi, yaitu susunan surat Al-Quran berdasarkan hasil usaha ijtihad para sahabat. Yang ketiga yaitu tauqifi dan ijtihadi, susunan surat Al-Quran sebagian dari Rasulullah SAW dan sebagian dari hasil ijtihad sahabat. Jadi ada beberapa surat Al-Quran yang dari Rasulullah SAW dan ada juga pendapat dari para ulama atau sahabat Nabi. Cukup sekian penjelasan tentang ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.